Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Mbak, kita mau berbincang-bincang santai aja ini Mbak. Bincang-bincang asik aja. Semua nanya-nanya ini Mbak tentang hukum tata cara apa? Ya, Hukum apa? Hukum kawin. hukum kawin. Belum pengen sih Mbak. Tapi kalau ada mau. Gampang kalau mau kawin. Pokoknya kalau mau kawin tuh adunya biduit gesit. Kesit itu udah pasti Mbak. Ya ini Mbak, saya mau nanya. Tanya apa? Bagaimana hukumnya ingin Hmm. kentut di tengah-tengah sholat itu Mbak? Emang pernah tekan sholat? Pengen nahan lagi tuh Mbak, pernah nahan sekali. Duh, mau kentut lagi dalam hati. Gimana ya kentutin, takut batal. Jadi ragu gitu Mbak, timbul lagi gimana tuh Mbak hukumnya? Jadi kentutin apa ditahan? Iya, mau Gitu. kentutin, takut Jadi- batal, ditahan, bingung tuh hukumnya Tahan gimana minum tuh. ya. Iya, Kalau sholat Jumat misalnya, kalau dikentutin batal kita harus ngulang lagi kan. ngundang khotib, ngundang Iya. jamaah lagi 2 kali sholat Jumat tuh berarti. Iya. Bagaimana menyikapi fenomena kentut, keinginan kentut, buang angin, buang gas di tengah Sholat. di tengah sholat. Iya. Lalu sikap kita seperti apa? Mungkin begitu kali ya. Iya. Sikap kita yang kita harus Cara- lakukan ketika kita pengen kentut di tengah-tengah sholat berjalan, gitu ya. Iya. Kita ngambil referensi bagaimana hukum nahan kentut di tengah-tengah sholat. Kita ngambil kitab dari Tuhfatul Habib ala syarhil khatib. Wa fi riwayatin qala fi syarhihi wal aujahu annahu law hadatha lahul baulu fi salatihi harum alaihi qatu'uha in kanat fardan illa in ishtaddal halu wa khafa dararan. Ada juga sebagian kitab dari kitab Nihayatul Muhtaj bahwa wal aujahu annahu law hadatha lahul haqnu fi salatihi harum alaihi qatu'uha in kana fardan illa in istaddal halu wa khafa dararan. Artinya menahan kentut di tengah-tengah sholat itu artinya boleh selama tidak mungkin ditahan atau khawatir membahayakan. Artinya gini, menahan kentut di tengah-tengah sholat selama sholat berlangsung. Jadi sholat itu hukumnya haram, dibatalkan. Sholatnya haram, hukumnya dibatalkan. Lalu tapi kalau darurat juga, misalnya darurat nih nahan kentut sekiranya dia sakit. Iya, udah di ujung lah bahasanya gitu Iya, ya. di ujung. Waduh, udah empat. Kalau nahan kentut muka udah pada merah. Iya, udah, aduh. Lo gelisah, limbang. Timbulnya kan ragu gitu Bang, menimbulkan rasa ragu. Menimbulkan rasa ragu dan juga membahayakan dirinya. Jadi dari nahan kentut ini bisa takut timbulnya misalnya masuk angin atau perut jadi begah, Itu dia yang kepala jadi ditakutin. kelimpangan, jadi keliang. Itu kan darurat namanya. Nah itu dilihat juga sholatnya, sholat apa. Kalau misalnya sholat fardu 5 waktu, lebih baik dibatalkan saja. Tapi kalau misalkan kayak sholat Jumat tuh kayak gitu kan, itu kan sholat sunnah gitu Bang ya. Jumat tuh wajib. Udah wajib. Sholat Jumat tuh hukumnya wajib. Nah itu gimana tuh Bang kalau lagi posisi lagi sholat Jumat tuh? Ya tadi karena sholat Jumat itu tidak ada bahasanya iadah Jumat, adanya iadah zuhur, maka ya ditahan kentutnya, jangan sampai batal. Karena khatib khutbah juga syarat daripada kesempurnaan sholat Jumat Nah berjamaah. misalkan kita lagi sholat Jumat nih, terus udah nggak tahan dah, kentut dah tuh gimana tuh cara ngeganti? Mau Jumat tidak itu? mau ya Udu lagi. udu lagi yang ngikutin imam. Cuman setelah nanti sholat Jumat itu selesai, iadah zuhur wajib. Sholat zuhur. Mengulang sholat zuhur gitu, hukumnya wajib. Sebaiknya saya ditahan. Maka persiapan untuk kita sholat Jumat itu sunnahnya itu mulai dari kita gunting kuku, gunting rambut, gunting bulu-bulu yang lain sampai mandi. Artinya kita harus benar totalitas punya persiapan untuk menghadapi sholat Jumat. Karena memang sholat Jumat itu Sayyidul Ayam terjadi hanya seminggu sekali, yaitu di hari Jumat. Itu kurang dipikir matang-matang gitu ya bahasanya mah ya. pikir matang-matang, kurang lebih seperti itu. Ada lagi? Ada nih Bang, yang kedua nih.
Hukumnya mengusap wajah sesudah salam. Hukum Kebayang tuh, mengusap wajah sesudah salam. mengusap wajah sesudah salam. Hukumnya boleh apa enggak begitu ya? Iya. Ntar disangkanya bid'ah. Udah, itu tuh yang Ada. itu. Iya. Kita ambil rujukan kitab dari Bulghatut Thalab. Al-mas'alah mashul wajhi war ra'si ba'da salati sunnatun warada bihil haditsu as-sahihu kama dzakarahu fil adhkar. Bahwa hukum mengusap wajah muka nih, kita usap nih setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Usap wajah itu ya. Refleks. Itu sunnah hukumnya. Oh, sunnah. Disunahkan, bahkan bukan bid'ah, malah disunahkan. Kenapa? Karena setiap satu usapan wajah setelah kita selesai melaksanakan perkara ibadah, apalagi sholat, itu dosa-dosa kecil kita berguguran. Oh, gitu ya, Bang. Berarti itu yang ngomong-ngomong hukum ini haram gitu, sebenarnya ini Pak ya? Ya mungkin ngopinya kurang jauh. Kurang. Makanya ngaji. Bukan ngaji sih, ngopi aja kita mah. Biar ngoleng. Yakin ngopi biar ngoleng. Ngopi dulu. Aduh, kopi saya mana ini ya? Gitu. Lanjut. Ada lagi nih, Ustaz. Bagaimana menyikapi pola hidup yang selalu bangun kesiangan? Apalagi kan zaman-zaman sekarang nih, anak-anak sekarang nih pada begadang, apalagi ditambah lagi gadget, ada HP, main game online gitu. Itu gimana, Ustaz? Cara menyikapi kita ke anak-anak yang seperti itu, Ustaz? Ini kerjaan santri sebenarnya ini. Kerjaan santri subuh kesiangan ya kan. Dia sholat jam 7 jam 8, sholat fardu subrang namanya. Udah bukan subuh lagi ya. Subuh lagi subrang, subuh kesiangan. Subuh kaberangan. Itu. Tapi bagaimana menyikapi fenomena santri yang suka bangun kesiangan, lalu sholat subuhnya di kodo di jam 7 jam 8. Itu dibolehkan, tidak haram. Menurut Imam Ar-Ramli dalam juga sama menurut Imam Ibnu Hajar. Artinya menurut Imam Ramli itu dibolehkan, tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar itu tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Kita ambil yang dibolehkan saja. Selama itu adalah kebaikan, niat yang mengqadha salat subuh itu dibolehkan. Tapi lebih bagusnya masih Ya tepat waktu. Bangun lah bos, jangan tidur mulu, makanya jangan main gemulu. Begadang boleh, subuh jangan ditinggalin. Begadang ada lagunya tuh, Ustaz. Iya, begadang. Rhoma Irama. Begadang boleh saja asal ada artinya. Kalau nggak ada artinya ya buat apa? Rhoma Irama itu orang hebat, beliau itu. Raden Rhoma Irama. Itu. Karena setiap fenomena alam, kejadian manusia hidup itu selalu dibuat lagu. Orang begadang dibikin lagu sama dia. Orang judi dibikin lagu sama dia. Iya, orang dia lewat nih atau kampung nih, lagi judi nih. Dikejar lagu sama dia, Bang. Judi tet. Lewat nih ya. Ada orang begadang dibikin lagu sama dia. Sampai orang nyiram kangkung dibikin lagu. Teng teng ceret, teng teng ceret, teng teng ceret. Ceret lu, ceret. Teng teng ceret itu. Itu. Teng ceret kita lagu sama dia, Bang Zee. Lagu Roma kan dulu keren banget. Iya. Selalu tuh Rhoma Irama bikin lagu selalu bermakna gitu. Iya. Nggak sembarangan dia bikin lagu. Tahu nggak openingnya Roma dulu kalau bikin film, openingnya? Apa tuh, Bang? Openingnya Roma itu, misalnya nih Jaka Suara atau Satria Bergitar, itu opening filmnya tuh alunan musik. Musik dangdut. Bukan. Jeng 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 jeng. Jeng jeng jeng. Jeng 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 jeng. Iya. Jeng 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 jeng. Enggak lama suara bunyi kuda. Keteblak 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 keteblak. Suara apa itu? Gila anak gitu. Ya intinya begitu ya, menyikapi bangun kesiangan sholat subuh di kodo aja. Kodo itu dibolehkan menurut Imam Ar-Ramli. Ada lagi? Yang ini satu, hukumnya memakai insto di saat puasa. Nah, ini hukum pakai insto nih saat kita puasa nih. Sikat gigi itu ya. Iya, sikat gigi, ngupil. Ngupil tuh bentar lagi Ramadan kita ini, Masya Allah. Mudah-mudahan umur kita panjang, sehat badan ya. Amin. Hukum memakai insto di saat puasa. Itu artinya bagaimana hukumnya orang yang misalnya kelilipan matanya atau perjalanan jauh,
itu pakai insto. Hukumnya dibolehkan kita mengambil referensi dari kitab Syarhul Mahali alal Minhaj. Yadurru ay al-kuhli bihalqihi li'annahu la manfadha minal ain ilal halqi wal wasil ilaihi minal masamma. Artinya memakai insto ketika mata kelilipan atau perjalanan jauh karena mata ini peras itu boleh, cuman insto itu kan kalau dipakai di mata itu kadang suka terasa di tenggorokan. Iya. Artinya gini, memakai insto ketika puasa sampai ke tenggorokan rasa insto itu jalan gitu sampai sini, itu batal puasanya. Itu batal. Batal. Tapi kan kebanyakan orang nggak tahu gitu. Itu gimana tuh? Nah, kalau istilah jadi harus diiktikadkan, harus diyakini bahwa ketika kita memakai insto ditetesin ke mata, itu pun kalau mata kita sakit. Iya. Kalau ada keadaan darurat. Darurat. Tapi tidak terasa sampai tenggorokan, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, tidak batal puasanya. Nah itu kalau yang ngupil gimana? Ya, yang ngupil, yang sikat gigi, Yang ngorek kuping, itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Boleh-boleh saja, selama ngupilnya ya mohon maaf nggak dalam, nggak kayak ngorek sumur kayak jempol. Kali dapat emas kali itu. Iya, artinya cuma sekedar buang ya mau kotoran di sini silakan. Enggak, maksudnya begini doang gitu ya. Iya. Nggak nyampe bener-bener dirojok ke dalam lah. Iya. Sekarang sih gini, hindarilah semua hal-hal yang mendekati kepada batalnya puasa. Ngorek kuping, ngupil, pakai insto, bahkan mohon maaf, buang air besar sekalipun kalau bisa mah saat puasa mah jangan. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan salah satu batalnya puasa. Kok bisa? Soalnya gini, mohon maaf saya agak jorok, ini bab fikih ya. Jadi sekarang BAB buang air besar itu kan gini, mohon maaf, si antara kerutan lubang duburnya itu kan kebuka, otomatis kan kotoran keluar tuh. Iya. Ketika kotoran keluar itu kalau kepotong sempurna, kalau nggak kepotong sama lagi sama ini. Nambah lagi ya. Iya, jadi ini mohon maaf kotoran nih lagi panjang-panjangnya dipotong misalnya sama kita nih sama kerutan dubur, Iya, gitu. otomatis kan setengahnya udah ngolol ke dalam lagi dia. Nah, itu bisa batal puasa itu. Jadi harus hati-hati, maka persiapan kita untuk puasa itu buang air besar di waktu sahur. Jadi sempurnakan semuanya, totalitas, jangan sampai kita ngorek kuping, ngupil. Kalau bisa jangan sampai BAB. Kalau BAB toh pun harus BAB besok di ketika puasa ya harus benar-benar total bersih dan ketahuan bersihnya gitu. Berarti pas sahur itu benar-benar kita siapin ya. Oh, sekiranya mau ngupil apa ngorek kuping gitu. Itu ngerokok, BAB ngerokok. Ada lagi? Nah, satu lagi nih saat terakhir nih, niat puasa sebulan penuh. Niat bulan Ramadan. Puasa sebulan penuh. Sebulan penuh di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu bagaimana hukumnya niat puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan? Nah, itu dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Karena memang takut dikhawatirkan kalau kita niat puasa untuk 1 hari saja biasanya suka lupa. Kalau udah lupa kan bingung. Tadi udah niat belum ya apa? Nah iya, sebab kalau puasa wajib itu nggak boleh niatnya di siang hari. Gitu, puasa niatnya di siang hari itu nggak boleh. Jadi harus bener puasa niatnya itu sebelum 1. Jadi kita nih di malam tarawih yang pertama itu kita niat puasa untuk 1 bulan penuh. Nawai itu soma godin, adai, bukan nawai itu soma syahri Ramadana. Jadi ya Allah saya niat puasa 1 bulan. Nawai itu soma syahri Ramadana hadis sanati fardholillahi ta'ala, bahwa niat puasa 1 bulan penuh untuk agar ihtiyat, berkehati-hatian, artinya berkehati-hatian, menjagalah bahwa takut kedepannya lupa. Adapun hukumnya itu sunnah. Jadi misalkan kita nih udah niat nih puasa, niatnya tadi apa namanya 1 bulan penuh. Akan besok kan kita nyambung lagi puasa. Itu kalau misalkan nggak niat lagi boleh gak? Ya harus niat lah. Harus niat lagi. Kalau ingat harus niat. Wajib niat, itu hukumnya wajib. Kecuali lupa gitu ya. Nah itu maksudnya niat 1 bulan itu untuk mengantisipasi lupa. Tapi jangan sengaja-sengaja dilupain. Gitu. Tapi adapun hukumnya niat puasa 1 bulan penuh itu sunnah. Referensi dari kitab apa? Dari kitab Al-Fawaqih Ad-Diwani ala Risalati Ibni Abi Zaid Al-Qiruni. Kurang lebih seperti itu. Jelas? Jelas. Ada lagi pertanyaannya? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan
nggak puas. Jangan sampai puasin aja Ustaz. jangan sampai puas. Kalau nanti ngerasa puas nggak mau ngaji Nah, lagi, ini benar-benar. nggak mau ngopi lagi, mau ngobrol, nggak mau ngobrol perkara iman lagi, nanti bingung. Tengah ngopi oleng lagi. Ya ngobrol, ya udah. Udah. Kurang. Ustaz, makasih ya Ustaz atas apa ilmu yang telah diberikan. Amin. Semoga buat yang lain bermanfaat nih ilmu yang tadi diterangkan oleh Ustadz. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.